Dr. Surbakti dalam pembelajaran jilid 2. Terima dulu salam saya, salam SFD, semangat fraternitas Bina. Anak-anak kami sekalian, pada jilid 2 kita akan mempelajari persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk memperjelas dalam materi ini, mari kita saksikan video berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi kita, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca e-book dan mengamati video tentang persamaan dan fungsi kuadrat, peserta didik dapat mengidentifikasi jumlah dan hasil akar-akar, karakteristik, sumbu simetri, dan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat dengan benar dan teliti, serta mengamalkan nilai rajin dan giat. Yang kedua, dengan membaca e-book dan mengamati video tentang persamaan dan fungsi kuadrat, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh dari koefisien X pangkat 2 pada fungsi kuadrat, hubungan antara nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X dengan benar dan teliti, serta mengamalkan nilai rajin dan giat. Nah, yang ketiga, dengan membaca e-book dan mengamati video tentang persamaan dan fungsi kuadrat, peserta didik dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC, nilai optimum dari fungsi kuadrat jika diberikan persamaan dan fungsi kuadrat dan dikerjakan secara teliti, serta mengamalkan nilai rajin dan giat. Nah, selanjutnya kita masuk pada persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan keterangan AB merupakan koefisien, X adalah variabel, dan C adalah konstanta. Jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang pertama, persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa adalah persamaan yang nilai A sama dengan 1. Contohnya, X pangkat 2 tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi sesuai dengan bentuk umumnya, nilai A itu sama dengan 1, atau koefisien dari X pangkat 2 itu sama dengan 1. Yang kedua, persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai B sama dengan 0. Contohnya, X pangkat 2 tambah 2 sama dengan 0. Nah, berdasarkan bentuk umumnya, nilai BX-nya tidak ada. Berarti ini yang dimaksud dengan persamaan kuadrat murni. Yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai C sama dengan 0. Contohnya, X pangkat 2 tambah 3X sama dengan 0. Yang keempat, persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstanta berupa bilangan rasional. Contohnya,
4x pangkat 2 tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Kemudian cara menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama ada dengan cara faktorisasi. Faktorisasi adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Jika kamu melakukan faktorisasi persamaan kuadrat, artinya kamu membuat perkalian dua buah persamaan linear. Perhatikan persamaannya, AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Di mana B merupakan hasil penjumlahan antara suku ke-1 dan suku ke-2. Dan C merupakan hasil perkalian antara suku pertama dan suku kedua. Selanjutnya kita masuk pada melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 bisa kamu jabarkan menjadi seperti berikut. X tambah P dikuadratkan sama dengan Q. Perhatikan contoh berikut. Yang ketiga menggunakan rumus ABC. Adapun persamaan rumus ABC adalah sebagai berikut. X1, 2 sama dengan minus B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 dikali A kali C per 2A. Perhatikan contoh berikut. Ya, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Sebelum membahas tentang jenis akar persamaan kuadrat, kamu akan dikenalkan terlebih dahulu dengan istilah diskriminan. Apa itu diskriminan? Diskriminan atau biasa dilambangkan D adalah hubungan antar koefisien yang menentukan besar dan jenis akar persamaan kuadrat. Pada pembahasan sebelumnya, kamu sudah mengenal rumus ABC, yaitu sebagai berikut. Dari persamaan di atas, besaran yang dimaksud diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. Dengan demikian, persamaan rumus ABC menjadi seperti berikut. Nah, jenis akar persamaan kuadrat ternyata bergantung pada nilai dari determinannya, atau D. Berikut ini penjelasannya. Simak contoh berikut ini. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal 2. Contoh soal yang ketiga. Grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C dapat digambarkan dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu X adalah domain dan sumbu Y adalah kodomain. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola sehingga sering disebut grafik parabola. Grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai X pada interval tertentu sehingga didapat nilai Y. Kemudian pasangan nilai X, Y tersebut menjadi koordinat dari yang dilewati suatu grafik. Sebagai contoh, grafik dari fungsi X sama dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 3 adalah. Misalnya, contohnya yang pertama, minus 2. Minus 2 kita substitusikan ke fungsi fx, sehingga minus 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali minus 2 dikurang 3 sama dengan 5. Maka diperolehlah nilai Y sama dengan 5.
Jenis grafik fungsi kuadrat lain. 1. Grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2. Jika pada fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C memiliki nilai B dan C sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya Y sama dengan AX pangkat 2. Pada grafik fungsi ini akan selalu memiliki garis simetris pada X sama dengan 0 dan titik puncak Y sama dengan 0. Yang kedua, grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 tambah C. Jika pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C memiliki nilai B sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya sama dengan Y sama dengan AX pangkat 2 tambah C. 3. Grafik fungsi Y sama dengan A dikali X dikurang H dipangkatkan 2 tambah K. Grafik ini merupakan hasil perubahan bentuk dari Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Pada fungsi kuadrat ini, grafik akan memiliki titik puncak X, Y sama dengan H, K. Hubungan antara A, B, dan C dengan H, K sebagai berikut. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, grafik terbuka. Grafik Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dapat terbuka ke atas atau ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh nilai A. Jika A lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Dan jika A lebih kecil dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Perhatikan gambar grafik berikut ini. B. Titik puncak. Grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncak adalah titik minimum. C. Sumbu simetri. Sumbu simetri membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian, sehingga tepat berada di titik puncak. Karena itu, letaknya pada grafik AX kuadrat tambah BX tambah C berada pada X sama dengan min B per 2A. D. Titik potong sumbu Y. Grafik Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Jika nilai X sama dengan 0 disubstitusikan ke dalam fungsi, diperoleh Y sama dengan C. Maka, titik potong berada di 0, C. Perhatikan grafik berikut ini. E. Titik potong sumbu X. Grafik kuadrat akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0, sehingga membentuk persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C. Akar-akar dari persamaan tersebut adalah absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X sebagai berikut. Perhatikan gambar grafik berikut. Menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Persamaan grafik fungsi kuadrat dapat dibentuk dengan syarat. Yang pertama, diketahui 3 titik koordinat X, Y yang dilalui oleh grafik. Ketiga koordinat tersebut masing-masing disubstitusikan dalam persamaan grafik Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C sehingga didapat 3 persamaan berbeda yang saling memiliki variabel A, B, dan C. Selanjutnya, dilakukan teknik eliminasi aljabar untuk memperoleh nilai dari A, B, dan C. Setelah diperoleh nilai-nilai itu, kemudian masing-masing disubstitusikan dalam persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C sebagai koefisien. 2. Diketahui titik potong dengan sumbu X dan 1 titik yang dilalui.
Jika titik potong sumbu X adalah X1, 0 dan X2, 0, maka rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A X kurang X1, X kurang X2. Dengan nilai A didapat dari mensubstitusikan titik X, Y yang dilalui. 3. Diketahui titik puncaknya dan satu titik yang dilalui. Jika titik puncaknya adalah XP, YP, maka rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A X kurang XP kuadrat tambah YP. Dengan nilai A didapat dari mensubstitusikan titik X, Y yang dilalui. Contoh soal fungsi kuadrat dan pembahasan. Contoh soal 2. Selanjutnya, menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Pada materi ini, kamu akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum pada grafik fungsi kuadrat. Apa rumus untuk mendapatkan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi AX kuadrat tambah BX tambah C? Untuk sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Dengan nilai optimumnya adalah F min B per 2A sama dengan min B kuadrat per 4A tambah C sama dengan min B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4A. Sehingga titik optimumnya adalah min B per 2A, min B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4A. Contoh yang kedua. Setelah mempelajari kedua contoh tersebut, apakah kamu sudah memahami cara menentukan sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum? Kamu perlu banyak berlatih agar dapat memahami materi ini. Cobalah kerjakan latihan berikut ini. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Memfaktorkan. Dengan cara pemfaktoran, tentukanlah akar-akar dari persamaan berikut ini. X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. 2. Melengkapkan kuadrat sempurna. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna adalah mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna, yakni X tambah P pangkat 2 sama dengan Q. X pangkat 2 tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Sebelumnya, cari angka yang akan ditambahkan terlebih dahulu. Untuk angka ganjil seperti 7X, kita harus kalikan dulu bilangan tersebut dengan setengah. Maka didapat 7 per 2. Lalu, kuadratkan bilangan tersebut sehingga didapatkan angka 49 per 4. Kemudian, X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, X pangkat 2 tambah 7X tambah 49 per 4 sama dengan minus 6 tambah 49 per 4. X2 tambah 7X ditambah 49 per 4 sama dengan 25 per 4. X tambah 7 per 2 kuadrat sama dengan 25 per 4. Maka X tambah 7 per 2 sama dengan plus minus 5 per 2. 3. Menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC.
Rumus ABC yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat adalah X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2A. Dengan diskriminan atau D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Rumus ABC ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan koefisien A lebih kecil dari 1, A sama dengan 1, A lebih besar dari 1, dan diskriminan D lebih besar dari 0, D sama dengan 0, dan D lebih kecil dari 0. Nah, berdasarkan rumus ABC, kamu dapat memperhatikan penyelesaian untuk memperoleh nilai X1 dan X2. 4. Menggambarkan sketsa grafik fungsi fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Nah, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu x atau nilai y atau fx sama dengan 0. 2. Tentukan titik potong dengan sumbu y atau nilai x sama dengan 0. 3. Menentukan sumbu simetri, di mana x sama dengan min b per 2a. 4. Menentukan titik puncak, min b per 2a, min b kuadrat dikurang 4 kali a kali c per 4 kali a. Atau hitung nilai puncak y menggunakan substitusi atau mengganti nilai x yang diperoleh pada perhitungan nomor 3 ke dalam persamaan fx. Penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Seorang anak berdiri di atas tebing yang memiliki ketinggian 5 meter dari permukaan tanah, melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Tentukan A, tinggi bola setelah 3 detik, dan B, waktu yang dibutuhkan agar bola tersebut sampai di permukaan tanah. Nah, pembahasannya, dengan menggunakan informasi yang diberikan soal, kita memperoleh H sama dengan minus 5T kuadrat tambah 20T tambah 6. Untuk menentukan tinggi bola setelah 3 detik, substitusikan T sama dengan 3 ke dalam persamaan tersebut. Apabila bola sampai di permukaan tanah, maka ketinggian bola tersebut adalah 0 meter. Sehingga dengan mensubstitusikan H sama dengan 0, diperoleh T mendekati 4,28 atau T mendekati min 0,28. Karena waktu tidak pernah negatif, maka waktu yang diperlukan agar bola tersebut sampai di permukaan tanah adalah 4,28 detik. Demikianlah materi yang sudah kita pelajari, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Ibu yakin bahwa kita semua, anak-anak kami semua, sudah memahami tentang persamaan dan fungsi kuadrat dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Salam sehat.